I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian? Pasti luar biasa. Oke, siapa yang sudah mandi? Saya kak. Siapa yang belum mandi? Saya juga kak. Gak apa-apa ya. Walaupun kalian belum mandi, cuci muka dulu. Gosok gigi ya. Duduk rapi. Nah, kita mau mulai ibadah kita pagi ini. Jangan lupa
siapkan catatan, siapkan juga Alkitabnya. Oke? Ya, sekarang kita mau memuji Tuhan. Wah, langsung ya Kak Lori menyapa dan juga membuka opening untuk kita loncat-loncat ya. Tapi sebelum kita memuji Tuhan dan kita gerak-gerak dan loncat-loncat, kita berdoa dulu yuk. Yuk, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Sebelum kita mulai ibadah Rocky, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati kakak Rocky dan teman-teman Rocky Tuhan. Tuhan tolong beri semangat Rocky supaya Rocky-nya lancar dan beri semangat ke teman-teman Rocky Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Ayo adik-adik, bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita memuji Tuhan. Jangan lupa ya, ikutin gerakan Kak Lori, Kak Nona, dan Kak Nandes. Yuk. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
till forever meets nowhere. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Are you having fun? Well, what we're gonna do now is we're all gonna get down nice and low. That's it. How low can you go? And we're gonna sing, "You are the way, the truth, and the life." Come on, let me hear ya. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. Up a bit higher. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Shalom, hai, selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat selalu. Kak Yanti izin buka masker dulu ya. Nah, pagi ini ketemu dengan Kak Yanti lagi ya di minggu ke-4 bulan Mei ini, di hari Minggu 22 Mei 2022. Tanggal yang cantik 220522. Wah. Oke, Kak Yanti berdoa kita semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan yuk kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Kita tundukkan kepala, tutup mata kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami siapkan hati sebagai tanah yang subur. Engkau berbicara buat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, nah Dede, hari ini Kak Yanti mau sharing tentang satu judul ya, lebih mahal dan bernilai. Lebih mahal dan bernilai. Nah, kalau Adik tahu, suatu barang dikatakan mahal itu kan misalnya emas nih, cincin gitu ya, atau kalung atau anting-anting yang berbahan dasar emas gitu ya. Nah, itu kan pasti mahal ya. Mahal, kemudian nilainya tinggi dan pasti kita akan simpan kalau Adik punya cincin, kalung atau anting gitu ya, pasti akan disimpan di tempat yang khusus di mana cuman adik-adik yang tahu dan orang lain itu nggak ada yang tahu gitu. Mungkin mama papa sampai nggak ngerti nih, ini kalungnya ditaruh di mana gitu ya. Nah, oke, pagi ini kita mau bicara tentang lebih mahal dan bernilai. Apakah itu? Ya, bukan emas, bukan perak gitu ya. Kita baca dulu ayatnya, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1, 18 dan 19. Yuk kita baca ya. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak
bercacat. Ayatnya pendek aja sih, kita baca sekali lagi ya. Baca pelan-pelan sampai telinga kita mendengar, karena firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Oke, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, jadi kita ini telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Nah, kadang-kadang kan adik-adik pernah nggak dapat pertanyaan, ya, kenapa sih Yesus mati bagi kita gitu ya? Pasti jawaban yang cepat, yang paling sering keluar dari mulut adik-adik itu adalah Yesus mati untuk menebus dosa kita. Ya, itu benar gitu ya. Nah, cuman kalau yang kecil-kecil itu mungkin adik-adik yang kecil-kecil itu mungkin nggak bisa nangkep ini kan agak abstrak. Yesus mati untuk menebus dosa saya gitu ya. Kata dosa itu seringkali terkesannya itu sebagai sebuah pelanggaran besar banget terhadap norma-norma yang ada di masyarakat kita tuh. Misalnya dosa itu yang disebut dosa ya, membunuh, mencuri, merampok, korupsi gitu ya. Makanya kan ada istilahnya, ada dosa besar, ada dosa kecil gitu. Nggak ada adik-adik ya namanya dosa, ya dosa. Nah, kayak nanti gambarin gini, coba perhatikan ya. Kalau adik-adik pernah main panah-panahan, ya panah-panahan. Nah, ini kan biasanya kalau kita panah-panahan ada lingkarannya, ya. Nah, kayak nanti nggak tahu tapi lingkarannya sampai seberapa ya. Nah, yang namanya dosa, ya, dosa itu adalah tidak tepat sasaran. Kayak nanti ulangi, dosa itu tidak tepat sasaran, ya, tidak tepat sasaran. Nah, sasaran kita itu kan harusnya yang susah banget. Nah, ya, yang namanya tepat sasaran kan harusnya yang di sini ya. Nah, yang di titiknya ini yang warna biru gitu, ya. Nah, kalau tidak tepat sasaran itu kadang-kadang kita kalau ngelempar itu bisa di sini gitu kan, atau bisa di sini. Nah, sebenarnya kalau dari pengertian dosa itu ya nggak tepat sasaran. Kita kalau main panah harus tepat di titik 0 gitu ya, di titik ini. Tapi kalau tidak tepat sasaran kan bisa meleset ya, artinya bisa meleset. Nah, dosa itu artinya tidak tepat sasaran adik-adik ya. Dan dosa bukan istilahnya gini, kita langsung membuat dua kelompok, ada dosa besar, ada dosa kecil, nggak ada namanya dosa, dosa gitu ya, dosa. Jadi dosa besar misalnya membunuh, mencuri, merampok gitu ya, korupsi gitu, enggak ya, namanya dosa ya dosa. Nah, saya nggak pernah melakukan hal itu Kak, nggak pernah ngerampok, nggak pernah membunuh, ya iyalah ya. Nah, bahkan terpikir pun enggak Kak gitu. Atau mungkin ada yang bilang, saya nggak mungkin akan melakukan hal-hal kejahatan seperti tadi Kak. Merampok, membunuh, mencuri gitu ya. Enggak. Nah, tapi adik-adik, firman Tuhan yang kita baca hari ini keren banget. Nah, ini menggambarkan sebuah arti dosa yang sedikit unik ya. Dosa itu sebagai sebuah cara hidup atau lifestyle. Kayak ditulis ya. Yang udah bisa baca ya, cara hidup ya. Nah, tadi ada kan ayatnya, Tuhan menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia, ya, cara hidup yang sia-sia. Nah, itu yang ditebus Tuhan, ya. Nah, adik-adik, kata cara hidup atau lifestyle
Nah, ini mungkin adik-adik sering dengarnya biasanya di dunia fashion ya. Ya, di dunia fashion atau sesuatu yang lagi tren, kebiasaan yang sedang populer gitu kan. Ya, jadi bajunya matching-matching misalnya gitu ya. Nah, tapi itu bukan makna lifestyle yang Tuhan maksud. Apa sih lifestyle yang kita bahas hari ini? Ya, cara hidup itu bicara tentang kebiasaan. Kebiasaan. Nah, ya, hari ini Kak Enti mau sambil nulis-nulis gitu ya. Kebiasaan atau pola hidup. Katakan kebiasaan atau pola hidup yang sia-sia, ya. Pola hidup yang sia-sia. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Adik-adik, kata sia-sia itu punya arti sebuah hidup yang bernilai murah, tidak bermakna dan tidak berguna. Kayak ulangin. Kata sia-sia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah sebuah hidup yang bernilai murah, tidak bermakna dan tidak berguna. Nah, kadang-kadang nih kita suka marah nih kalau dibilang dasar murahan, kita punya barang, punya tas, punya sepatu, punya mainan, kemudian dicap orang gitu ya, dicap teman, wah itu mah murahan, gampil kecil gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita dengar itu ya kata murahan, nah itu sering bermakna sebagai sesuatu yang punya nilai paling hina gitu ya, yang tidak berkualitas gitu. Kalau dibilang murahan ya, tidak berkualitas. Nah, kadang-kadang kalau ditujukan kepada seseorang gitu ya, nah itu memicu sebuah perasaan marah, perasaan marah atau kesedihan, ya, marah atau kesedihan. Nah, tapi adik-adik ya, tadi kan Kak Enti bilang dosa itu bukan saja yang membunuh, mencuri, merampok gitu ya. Tapi pola hidup, cara hidup, kebiasaan kita ya yang bernilai murah, yang kadang-kadang nggak kita sadari loh adik-adik. Ya, contoh, mungkin kita nggak bunuh, mungkin kita tidak mencuri, mungkin kita nggak korupsi gitu kan ya. Anak kecil korupsi nah, gitu. Kan kadang-kadang ada tuh, Kak Enti pernah dengar ada sekolah punya namanya kantin kejujuran. Ya, kantin kejujuran. Jadi nggak ada yang jaga, nggak ada ibu kantinnya gitu ya. Itu biasanya deket-deket koperasi ya. Kalau di sekolahnya anaknya Kak Enti dulu. Ya, kantin kejujuran tuh biasanya dekat koperasi. Nah, situ biasanya jual buku tulis, pensil gitu, alat tulis gitu ya. Nah, jadi waktu kita ambil buku tulis, kita taruh nanti disiapin kotaknya gitu kan, untuk ditaruh uangnya. Itu kantin kejujuran ya. Nah, jadi waktu ngambil barang, buku tulis atau buku gambar gitu ya, atau pensil atau pulpen atau penggaris atau setip gitu kan, kita sudah tahu tuh harganya 5.000 misalnya, udah taruh uangnya di situ gitu. Jadi harus uang pas, nggak bisa ada kembaliannya karena nggak ada yang jaga gitu. Itu kantin kejujuran ya. Nah, mungkin adik-adik nggak curi, nggak bunuh gitu ya, tapi seberapa sering pola hidup, cara hidup, kebiasaan kita itu kita sekolah males-malesan ya, apalagi kalau yang online. Mungkin ada yang belum mandi gitu kan, udah sekolah online pakai seragam gitu ya, disuruh buka kamera nggak buka kamera gitu kan. Jadi siswa yang suka nyontek misalnya gitu ya, Kak kan sekarang online, nyonteknya gimana, kan nggak punya temen di rumah gitu ya, tapi kan adik-adik bisa buka Google padahal nggak boleh Google gitu kan. Nah, kemudian suka terlambat ya, itu kan kebiasaan ya, suka terlambat, suka nunda. Mama bilang, ayo jangan lupa ya, kamarnya dirapikan ya, buku-bukunya diatur yang rapi, mainannya dirapikan lagi, kembalikan ke tempatnya kalau sudah selesai main gitu ya. Bahasa Balikpapan, disimpun ya, disimpun mainannya gitu kan.
Tapi kita bilang, iya mah sebentar lagi nanggung gitu. Ya, suka nunda, apalagi nggak tepat janji. Dibilang kita pinjem buku misalnya sama teman kita, nggak tepat waktu kembaliin, misalnya gitu kan. Kemudian, atau ini nih, kadang-kadang nih perkataan kita suka melukai orang lain, suka melukai teman kita, suka melukai kakak atau adik kita, suka melukai mama atau papa kita, mbak yang ada di rumah, bapak supir yang ada di rumah gitu ya. Perkataan yang melukai ya. Nah, kabar baiknya adik-adik, justru pada area itulah Yesus menebus kita ya. Jadi Yesus menebus kita dari dosa kita, bahkan dari cara hidup atau kebiasaan yang sia-sia. Ya, semua perilaku, lifestyle kita yang murahan yang tadi, yang Kak Enti udah sebutkan, suka nunda, suka cengeng gitu ya, suka mau menang sendiri, suka mudah menyalahkan orang lain gitu ya. Nah, itu yang ditebus oleh Yesus dengan harga yang termahal di alam semesta, yaitu seharga Yesus sendiri. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya Tuhan memberi kita sebuah nilai kualitas baru. Katakan, nilai kualitas baru. Lagi katakan, nilai kualitas baru yang sangat berharga. Katakan yang sangat berharga. Ya. Nah, adik-adik, dulu mungkin kita ya, kita harus punya, kan kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia kan. Jadi misalnya dulu nih, perhatikan Kak Yanti ya, Kak Yanti hadap sebelah kanannya Kak Yanti dari sini. Nah, dulu suka apa? Suka terlambat, suka nyontek, suka mau menang sendiri, egois, suka bohong misalnya gitu ya, tidak tepat waktu, tidak menepati janji misalnya gitu. Nah, karena Yesus di kayu salib sudah menebus dosa kita nih adik-adik ya, maka kita harus memiliki gaya hidup dengan nilai hidup, kualitas hidup yang baru. Nah, hidup kita itu harus berubah 180 derajat. Nah, ke sana. Bukan 360 derajat ya. Kalau 360 derajat, ini dari sini 360 balik lagi ke sini gitu ya. Jadi kalau dulu suka cengeng, suka nggak mau dengar-dengaran, suka bohong gitu. Kalau 360 derajat balik lagi ke titik itu gitu. Tapi karena kita ditebus oleh darah Yesus, maka nilai hidup kita, kualitas hidup kita itu harus berubah. Katakan berubah ya. Berubah kayak Power Ranger, suka berubah gitu ya. Nah, pertanyaannya gini adik-adik. Bersedia nggak adik-adik dibeli, ditebus oleh darah Yesus dan menerima kualitas harga terbaik dari Tuhan? Kayak nanti ulangi. Pertanyaannya, adik-adik bersedia nggak dibeli atau ditebus oleh Tuhan dan menerima kualitas harga terbaik dari Tuhan? Kak Yanti berdoa supaya adik-adik mau ya. Kita punya gaya hidup yang baru, kita ditebus dari nilai kualitas hidup yang murahan tadi ya, sehingga kita punya nilai kualitas hidup yang baru ya, cara hidup yang baru, kebiasaan yang baru, pola hidup yang baru. Dulu males ke ibadah roki, dulu males berdoa, dulu males baca Alkitab gitu ya, males membangun mesbah pribadi. Nah, sekarang harusnya kita jadi lebih semangat lagi untuk berdoa, untuk baca Alkitab ya, baca Alkitab, kemudian selalu belajar untuk selalu bersyukur, mengucapkan kata-kata yang penuh berkat kepada orang lain gitu ya. Kita punya nilai kualitas hidup yang berbeda ya. Nah, kenapa? Karena semua perilaku, lifestyle kita yang murahan tadi justru ditebus dengan harga termahal di alam semesta, yaitu seharga Yesus sendiri. Kak Yanti mau buat perbandingannya buat adik-adik ya. Nah, oke. Kak Yanti selesai dengan ini ya. Bikin dua nih ya.
Nah, Yesus datang kan menebus dosa kita ya, dari cara hidup kita yang sia-sia. Nah, ini cara hidup yang lama. Cara hidup yang lama. Nah, ini cara hidup yang baru. Apa yuk? Ya, buat list sekarang. Ya, buat list. Buat list itu buat daftar, ya, buat daftar. Cara hidup yang lama, apa tadi? Tidak jujur. Berarti yang baru harus apa? Jujur, ya. Apa? Suka menunda. Cara hidup yang baru apa? Kayak kasih contoh beberapa aja ya. Nanti adik-adik buat listnya. Kemudian setelah ini kita doakan. Ya, suka menunda. Berarti sekarang apa ya? Rajin atau tidak menunda. Rajin atau tidak menunda. Ya. Kemudian apa lagi? Apa itu di sini mudah bersyukur. Ya, mudah bersyukur, cara hidup yang baru. Cara hidup yang lama mungkin suka bad mood gitu ya. Dikit-dikit bad mood, dikit-dikit bawaannya ngambekan gitu, baperan gitu ya. Nah, jadi cara hidup yang baru mudah bersyukur. Nah, sekarang Kak Eti kan kasih contohnya cuma beberapa. Coba adik-adik sekarang renungkan. Kira-kira nih ya, kira-kira cara hidup lama apa sih yang mau adik-adik tinggalkan? Karena kita harus punya cara hidup, kualitas hidup, kebiasaan, pola hidup yang baru. Karena sudah ditebus oleh darah Yesus yang sangat mahal. Ya, sekarang renungkan itu. Ya, kita renungkan bahwa saya mau mengalami perubahan. Amin. Yuk kita mau baca ayat hafalannya dulu yuk. Ya, ayat hafalannya apa Kak? Ayat hafalannya yang tadi, ayat bacaan kita. Ya, 1 Petrus 1, 18 sampai 19. Ini berlaku semua kelas, kelas kecil dan kelas besar. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oke, ya. Jadi hari ini Kak Yanti mau ngajak kita, jadikan hidup kita lebih mahal dan bernilai. Amin. Jadikan hidup kita lebih mahal dan bernilai. Karena kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Kita berdoa ya, tundukkan kepala semuanya. Ya, pagi ini kita mau serius sama Tuhan, walaupun kita ibadah secara online, tapi Tuhan ada bahkan di rumah adik-adik sekarang. Ya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk memiliki nilai kualitas hidup yang baru Tuhan. Karena kami bersyukur dan kami percaya bahwa hidup kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Melebihi emas dan perak. Dan oleh karena itu Tuhan, kami mau mengambil komitmen pagi ini untuk kami mulai memiliki cara hidup yang baru. Tuhan Yesus, Engkau menolong kami, menuntun kami untuk kami bisa memiliki gaya hidup yang baru, mudah bersyukur, selalu menepati janji, untuk hidup jujur, apapun Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan, memberi kemampuan ekstra buat kami menjadi anak-anak Rocky dengan nilai kualitas hidup
yang berbeda. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa hidup kami lebih mahal dan lebih bernilai karena darah Yesus yang menebus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah Rocky online hari ini. Ya, Kak Enti berdoa supaya kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus ya. Mulai dari puji-pujian tadi, kemudian firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ingat ya, hidup saya lebih mahal dan bernilai. Sekarang tepuk dada kita, kemudian kita bilang, saya lebih mahal dan bernilai. 1, 2, 3. Saya lebih mahal dan bernilai ya. Amin. Jadi kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia ya, cara hidup kita yang sia-sia. Dan biar kita mulai hari ini memiliki cara hidup yang baru. Amin. Cara hidup seperti Yesus sudah hidup, sehingga kehidupan kita benar-benar memberitakan Yesus. Amin. Oke, kita akan selesai, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa memberkati untuk Indonesia. Kami lepaskan shalom untuk Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Kami berdoa buat Pak Presiden, Wakil Presiden. Hikmat Tuhan bekerja atas hamba-hamba-Mu. Setiap keputusan-keputusan yang dibuat oleh Pak Presiden, biar semuanya Tuhan yang tuntun, Tuhan yang tolong. Terima kasih Bapak, kami juga memberkati untuk kota kami yang tercinta, Balikpapan. Kami berkati wali kota, biar hikmat Tuhan bekerja untuk Bapak Wali Kota bisa memimpin kota yang kami cintai ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa memberkati Rock Home, biar kemurahan Tuhan, tanda ajaib terus menyertai pembangunan Rock Home. Di dalam nama Yesus. Sungguh kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Dan kalau mungkin mulai besok ada yang mulai ujian, kenaikan kelas Tuhan, biar hikmat-Mu bekerja, anugerah Tuhan sempurna atas setiap kami, ingatkan setiap pelajaran yang sudah dipelajari, sehingga berikan gairah, semangat, kami semua sehat-sehat untuk mempersiapkan ujian kenaikan kelas ini Tuhan. Dan kami bisa mengikuti setiap ujian dan mengisi jawaban setiap ujian yang ada Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapak. Kehendak Tuhan buat kalian menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar, waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Mari kita kepalkan dua tangan kita bernubuat untuk tangan kita 3 kali. Kita katakan sama-sama, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekarang buka kedua tangan kalian, ya. Terimalah berkat Tuhan turun atas kalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom, damai sejahtera, sehingga engkau berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa. Tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus, dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Sehat-sehat terus adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.